Di balik kehidupan gemerlap seorang publik figur dengan pesta karpet merah, tersimpan fakta yang mengejutkan. Nama Sandra Dewi selama ini dikenal sebagai aktris papan atas Indonesia, sosok berhati hangat, bintang film dan televisi yang sukses. Namun kini, sorotan bergeser ke ranah hukum, bukan karena aktingnya di layar kaca, tetapi karena aset mewah yang baru saja menjadi objek penyelidikan. Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap bahwa ada aliran dana miliaran rupiah yang mengalir ke rekening atas nama Sandra Dewi dari suaminya, Harvey Muiz, yang telah divonis dalam kasus korupsi dan TPP Brataniaga Komoditas Timah. Dalam persidangan keberatan penyitaan aset yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat 24 Oktober tahun 2025, penyidik membeberkan fakta bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2019, terdapat aliran dana sekitar 6 miliar rupiah ke rekening BCE dengan nomor akhir 411 atas nama Sandra Dewi. Dari periode tahun 2018 hingga tahun 2022, satu rekening lain nomor akhir 993 menerima sekitar 7 miliar rupiah. Total aliran dana yang diungkap mencapai lebih dari 13 miliar rupiah. Aliran dana ini kemudian diduga digunakan untuk pembelian sejumlah barang mewah dan properti, mulai dari tas bermerek, perhiasan, mobil mewah, hingga properti elit yang kini tengah disita. Tapi fakta-fakta ini memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa dana dialirkan ke rekening pribadi Sandra Dewi padahal suaminya sudah tersandung hukum? Kenapa ada rekening yang dibuka atas nama asisten, namun sepenuhnya digunakan oleh Sandra Dewi? Mengapa perjanjian endorsement yang diklaim sebagai asal aset mewah itu dianggap tidak ada oleh penyidik? Di dalam sidang, penyidik menyampaikan bahwa meskipun Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan dan mengklaim aset tersebut adalah hasil kerja kerasnya, sebuah rekening atas nama asisten bernama Ratih dibuka, buku dan kartu ATM diserahkan ke Sandra Dewi dan digunakan untuk transaksi yang terkait pembelian tas mewah. Pembangunan properti di kawasan elit Permata Regency didanai sebagian besar oleh rekening yang dikaitkan dengan Sandra Dewi. Sekitar 70–80% dana berasal dari suaminya melalui rekening tersebut. Dengan bukti-bukti ini, Kejagung menilai bahwa aset mewah atas nama Sandra Dewi berpotensi terkait tindak pidana pencucian uang TPPU, yakni dana hasil kejahatan yang kemudian disamarkan menjadi aset sah. Dari kacamata hukum dan publik, kasus ini menimbulkan dilema besar antara kredibilitas seorang publik figur dan tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan. Sandra Dewi dan kuasa hukumnya tetap bersikukuh bahwa aset mewah itu diperoleh secara sel, bahwa ada perjanjian pisah harta dengan suaminya sebelum menikah, dan bahwa endorsement kontrak yang diklaim menjadi asal aset mewah itu benar adanya. Namun penyidik menyatakan bahwa bukti kontrak atau perjanjian itu belum ditemukan dalam pemeriksaan mereka. Pihak penyidik menyita aset mewah tersebut sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara, mengingat skandal korupsi timah yang menyeret Harvey Muiz memiliki kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Kapan dan bagaimana kasus ini akan tuntas? Persidangan keberatan penyitaan masih berjalan. Majelis hakim akan memutus apakah penyitaan aset bisa dilanjutkan atau dikembalikan. Publik menanti apakah fakta baru akan muncul, dan apakah semua pihak yang berpotensi terlibat akan ikut terbuka. Dalam perkembangan terbaru kasus pencucian uang yang menyeret nama pengusaha Harvey Muiz, Kejaksaan Agung kembali membeberkan temuan yang mengejutkan. Temuan itu bukan hanya soal angka miliaran rupiah, tapi juga tentang pola aliran dana yang dinilai janggal dan sebagian besar mengarah ke aset yang dikaitkan dengan sang istri, aktris ternama Sandra Dewi. Penyidik Kejagung menemukan bahwa beberapa rekening yang digunakan dalam transaksi pembelian barang mewah ternyata bukan atas nama Sandra Dewi secara langsung, melainkan atas nama orang lain, termasuk asisten pribadinya. Namun, dari hasil penelusuran, seluruh akses ke rekening tersebut, mulai dari buku tabungan, kartu ATM, hingga kendali transaksi berada sepenuhnya di tangan Sandra Dewi. Rekening atas nama asisten itu, menurut penyidik, digunakan untuk menampung dana dari suaminya, sebelum akhirnya dialihkan menjadi pembelian tas-tas bermerek internasional, perhiasan, hingga properti mewah di kawasan elit Jakarta dan Tangerang. Selama proses hukum berlangsung, Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset tersebut. Melalui kuasa hukumnya, ia menyatakan bahwa semua barang mewah yang disita adalah hasil kerja kerasnya sendiri.
Selama proses hukum berlangsung, Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset tersebut melalui kuasa hukumnya. Dia menyatakan bahwa semua barang mewah yang disita adalah hasil kerja kerasnya sendiri, termasuk hasil dari kontrak endorsement dan kerjasama promosi dengan berbagai brand. Namun, di persidangan, pernyataan itu justru dipertanyakan oleh pihak Kejagung. Dalam penelusuran penyidik, dokumen kontrak kerjasama yang dimaksud tidak ditemukan, baik dalam catatan pajak, laporan keuangan, maupun data dari pihak brand yang disebut pernah bekerja sama. Tidak ada bukti perjanjian yang sah, tidak ada surat kerjasama yang bisa diverifikasi, dan tidak ada transaksi pembayaran resmi dari pihak sponsor ke rekening Sandra Dewi yang sesuai dengan nilai aset yang dimilikinya. Selain itu, klaim adanya perjanjian pisah harta dengan sang suami juga tidak dapat dibuktikan. Dokumen yang diajukan ke penyidik disebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak terdaftar di notaris atau lembaga hukum resmi. Dengan kata lain, dari sudut pandang hukum, harta yang dimiliki selama masa pernikahan masih berpotensi dikategorikan sebagai harta bersama dan bisa menjadi objek penyitaan apabila terbukti berasal dari hasil kejahatan. Lebih jauh, Kejagung menyoroti inkonsistensi dalam pernyataan pihak Sandra Dewi. Beberapa aset diklaim sebagai hadiah dari brand, sementara yang lain disebut hasil kerja pribadi, namun jejak digital, bukti pembayaran, diserta catatan transaksi menunjukkan adanya korelasi waktu antara pengiriman dana dari rekening Harvey Muiz dan pembelian barang-barang mewah tersebut. Dalam laporan penyidik, terdapat transaksi senilai 13 miliar rupiah yang masuk ke dua rekening atas nama Sandra Dewi dan satu rekening tambahan atas nama asister. Dana ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, mulai dari pembayaran cicilan rumah di Permata Regency, pembelian mobil mewah, hingga transaksi butik internasional yang dilakukan di luar negeri. Kejanggalan semakin mencuat karena seluruh rekening yang menerima dana tersebut tidak menunjukkan adanya pemasukan. Dari perspektif hukum, kasus ini menjadi sangat kompleks. Penyidik menilai adanya upaya membuka rekening atas nama pihak lain dan penggunaan dana dengan pola berpindah-pindah merupakan bentuk layering teknik yang biasa digunakan dalam praktik pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul dana. Meskipun Sandra Dewi hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka, satu hal yang pasti, kasus ini menjadi cermin besar bagi publik figur di Indonesia, bahwa di era keterbukaan informasi dan pengawasan keuangan yang semakin ketat, setiap transaksi keuangan bisa menjadi jejak hukum yang sulit dihapus.